Enggak. Oke, sudah. Udah? Oke. Ya. Selamat pagi Bu Ko. Selamat pagi Pak Lis. Iya Bu Ko, sehat hari ini? Alhamdulillah. Pak Lis sudah sehat. Enggak sehat Bu. Wah ini agak ada yang beda nih saat mengajar ini. Gimana? Ada yang beda tuh ada apa? Ada sesuatu kah di kelas saat Anda mengajar hari ini? Hari ini lancar sih keseluruhan. Tapi tadi itu ada apa? Tadi ini kan ulangan ya kan, ulangan. Iya, ulangan. Ya, tapi setelah ulangan selesai itu ada yang lari masuk ke ruang guru lah, katanya ada yang nyontek itu tadi. Wadah. Tapi ini Ada yang nyontek? ada salah satu yang lapor itu lari, ya kan, masuk ke ruang guru terus ngikuti itu anaknya. Iya. Tapi udah ketahuan Bu dari Bu siapa yang nyontek? Belum ketahuan, cuma tadi sedikit bincang-bincang lah sama yang anak-anak itu. Berarti tadi pas di buka satu pas di luar atau di dalam kelas tadi? Pas kejadian. Dalam. Oh alah. Nggak pernah keluar kalau ulangan di dalam kelas. Oh, saya kira pasti di baru ke belakang atau apa terus seperti itu terus si anak lagi mencari tolongan. Jadi ketahuan ada yang mencontek tadi, tapi yang melaporkan si anak. Melaporkan anak, saya nggak lihat. Itu kata si anak tadi yang melaporkan itu, dia itu cuma pura-pura menjatuhkan pulpen. Cuma bukan, terus dianya ambil pulpennya itu, nah sambil itu dia ambil buku di laci itu. Tapi memang berdirinya di belakang sih, saya kan di depan terus. Iya, jadi padahal di dalam aturan ulangan tadi yang dilarang keras untuk mencontek ya Bu? Ya, ada saatnya boleh buka buku, ada saatnya memang kesepakatan itu. Kalau hari tadi memang tidak boleh buka buku karena saya rasa itu sudah cukup, Pak, bisa lah kalau. Jadi hari ini tidak open book ceritanya ya? Ya betul, ya betul. Tapi ya itu tadi. Tapi kenapa kok lapornya baru sudah selesai, terus waktu saya keluar, baru anaknya itu saya ke kantor mengikuti itu, tahunya ya itu setelahnya itu. Wah, ya agak susah itu ya membuktikannya itu. Nah, tapi dulu juga pernah seperti itu sih. Nanti ini sama apa tidak itu ya. Dulu pernah seperti itu, ada yang nyontek, yang anak yang lapor seperti itu. Nah, di saat seperti itu yang lapor sama yang katanya nyontek, saya pertemukan, tapi di saat nggak ada orang lain sih, nggak ada orang yang lain. Terus saya selidik tanya-tanya ini itu macam-macam. Saya bilang saya paling suka sama anak yang jujur gitu. Kalau ibu itu paling suka nambahin nilai sama anak yang jujur gitu awalnya. Karena jujur itu sekarang mahal ya. Yang jujur mahal, dari yang mewah gitu. Nah, akhirnya lama-lama dia malah aku sendiri. Nah, terus aku sendiri iya. Terus lanjut tanya lah, kenapa kok sampai dia cerita. Akhirnya katanya tadi malam itu di rumah ada acara keluarga, jadi tidur sampai malam nggak sempat belajar. Dia sama sekali nggak ada persiapan untuk ulangan, katanya, walaupun ulangan itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari, tapi karena saat ada acara itu nikahan kakaknya itu, akhirnya dia malah minta sendiri. Saya belum menawarkan, minta untuk diulang di lain waktu gitu. Dia minta waktu untuk apa Bu, saya sendiri nggak, tapi yang ini nggak tahu
belum ketemu langsung sih karena sudah pulang toh, sudah waktu selesai. Mungkin besok lagi. Berarti untuk dua anak tadi rencananya akan dilakukan metode yang sama gitu. Saya coba dulu yang sama dengan yang kemarin. Tapi kok memang ini tidak bisa terus akhirnya dia ngaku seperti yang dulu itu, ya nanti kita cari cara yang lain lah bagaimana supaya anak ini ngaku. Atau bisa juga kan yang melapor ini juga nggak tahu dia nyontek apa enggak, kan bisa. Jadi itu mesti ada langkah-langkah preventif untuk dia tidak melakukan satu sama lain gitu. Harus ada pendekatan dulu lah, pendekatan ke ya dua-duanya, yang lapor sama yang ini sama yang nyontek. Nah, biasanya nyontek itu kan pasti malu gitu kalau yang nyontek itu malu kalau ketahuan. Berarti ini Bukop 1 tuh harus pintar-pintar menjaga mentalitas si anak gitu ya. Iya betul, mentalnya ya supaya dia itu dengan sendirinya mau mengaku kesalahan dia. Nah, tapi dia itu tidak dipermalukan sama temannya. Jangan sampai kalau enggak terlalu efeknya terlalu besar itu, jangan sampai teman-temannya itu tahu. Dia kalau sudah selesai tapi teman-temannya jangan sampai nanti kalau ketahuan satu kelas tahu, nanti kan teman-temannya ternyata dia suka nyontek tuh, akhirnya kan seperti itu lah biasanya anak-anak langsung awas nyontek lagi dan sebagainya. Terus hanya seperti bisa dikatakan yang sekarang sedang di kampanye itu bullying ya. Iya benar. Mungkin anak SMP, anak SMK pun sama ya, yang dikampanyekan anti bullying. Jadi di sini rencananya Bukop 1 tadi berkomitmen untuk menegakkan salah satu pemicu anti bullying tadi ya, pemicu bullying tadi. Ya, maksudnya itu jangan sampai terjadi bullying karena anak ini ketahuan nyontek dan satu kelas itu sampai tahu semuanya. Yang tahu cukup satu anak tadi yang memang sangat langsung mengetahui dengan matanya sendiri, mata kepala sendiri. Nah, nanti akan kita ajak diskusi dulu mereka, apa sih sebenarnya yang terjadi, benarkah menyontek, benarkah dia menjatuhkan korban sengaja, atau kalau memang itu tidak ada kesengajaan, terus dia memang tidak nyontek. Nah, kenapa kalau berarti yang lapor ini yang mengada-ada, kenapa kok sampai segitu, kok sampai terbukti tidak gitu, memang tidak nyontek kok. Misalkan ada salah satu dari teman dia yang satu bangku mengatakan tidak, atau tadi kita kan cari informasi dulu, diberi informasi di anak itu dimantapkan dulu emosinya, itulah mantapkan emosi, distabilkan dulu emosinya sampai. Nah, kalau nanti hari ini kita langsung saya panggil, tadi waktu mau pulang saya panggil, orang waktunya itu dia itu sudah pulang, dan dia kan sudah lelah ya kan, nanti malah kurang baik lah untuk emosi anak. Apalagi dia sudah dijemput orang tua tadi, buru-buru pasti jawabnya ya kan, langsung plos gitu. Emosi kan pasti, orang tua aja begitu kan, waktunya pulang kok dia tanya macam-macam, disuruh bentar ya boleh pulang dulu, ini kan biasanya nanti malah emosinya tambah tinggi. Jadi kita belum bisa menstabilkan kalau posisi waktu itu tidak memungkinkan. Jadi kita ambil besok hari kita ketemu lagi kan masih. Nah, itu saya konfirmasi dulu satu persatu. Oh gitu. Bukop 1 biasanya kalau jenengan kayak gitu tuh biasanya melibatkan guru yang lain kah atau sendiri? Pasti, kalau itu pasti. Kalau saya biasanya itu menggali informasi dari BK. Yang pertama untuk anak-anak yang misalnya punya
apa namanya, keanehan atau punya ciri khas tertentu yang saya perlu menggali sesuatu, menggali informasi tentang anak ini itu seperti gimana tuh kok tingkah lakunya kok seperti ini. Nah, itu saya mencarinya informasi yang pertama ke BK. Kalau BK itu kurang mumpuni, nanti saya tanya ke wali kelas. Orang itulah yang memang menurut saya mereka itu punya catatan khusus atau punya inilah informasi-informasi yang sifatnya valid lah untuk anak-anak tertentu. Jadi Bu Kofsat untuk melakukan tindakannya itu preventifnya secara terukur ya, jadi tidak sembarangan mengambil tindakan gitu loh. Kalau sembarangan mengambil tindakan nanti anak malah efeknya itu anak juga sembarangan melakukan sesuatu nanti. Iya benar. Ayo seperti ini kan terus sama ibu tanya teman padahal saya enggak saya jadi malu sama teman-teman. Saya disuruh seperti ini, saya disangka seperti ini, begitu kan akhirnya saya tuh jadi malu hanya protes. Iya benar. Gimana Bu Kofsat? Jadi dari skala 1 sampai 10 tuh dari tindakan yang dilakukan selama ini oleh Bu Kofsat tuh efektivitasnya tuh skala 1 sampai 10 tuh berapa kira-kira? Efektivitas dalam hal penanganan yang preventif dulu ya. Penanganan yang preventif di apa namanya dalam konteksnya yang untuk hal-hal yang sifatnya di dalam kelas yang bukan yang di luar kelas seperti kenakalan remaja yang di luar kelas ya. Masalah yang di dalam kelas itu ya rasa 90% sudah ada lah. 9 ya. Itulah sekitar itu karena kita harus latihan memang, tapi yang di dalam kelas itu kan kita harus menguasai kelas memang kan ya, harus menguasai kelas dan kita bisa menggali informasi kan bisa dari orang lain dan itu masih terkendali gitu loh. Kalau di dalam permasalahan dalam kelas, kalau permasalahan di luar kelas itu lain lagi. Di luar kelas kan melibatkan orang luar, jadi untuk skalanya mungkin lebih banyak yang dalam kelas dalam penyelesaian kasusnya. Kalau yang di luar kelas itu sudah kompleks ya kan, sudah bisa selesai sampai 80% hebat itu. Bagus. Baik Bu, berarti dari 1 sampai 10 itu ada 90% ya. Berarti kira-kira hambatannya apa Bu? 10% itu apa? 10% itu kehambatannya misalnya anak itu kurang apa namanya ya, diajak komunikasi itu kurang, kadang dia kurang terbuka karena bawaan dari rumah, kadang juga dia punya masalah dari rumah sih, misalnya seperti itu, misalnya dia tinggal sama neneknya, dia tidak sama orang tuanya, tidak ada perhatian dari orang tuanya, sehingga dia tuh membuat hal yang sifatnya seperti itu misalnya salah seperti itu dia senang karena dia merasa diperhatikan. Itu kendalanya di situ. Baik Bu. Ya Bu, terima kasih pencerahannya untuk hari ini. Ya, jadi beberapa tindakan Bu Kofsat tadi sangat bagus dan sudah terukur segala tindakannya, walaupun ada beberapa hambatan yang sudah diantisipasi dengan baik dan Bu Kofsat juga. Dan pada dasarnya proses penanganan siswa itu emang hendaknya dilakukan secara terukur ya. Jadi setelah saya cermati tadi Bu Kofsat sudah melakukannya dengan baik dan dari antisipasi dan yang lainnya itu sudah mempunyai tindakan yang sudah terukur tadi. Begitu Bu Kofsat, semangat dalam mengajar, dalam menangani si anak-anak tadi. Semoga sehat Bu. Terima kasih Bu Kofsat. Terima kasih kembali Pak Lis. Waalaikumsalam. Ayo langsung Bu Kofsat dan Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung.